Lagi heboh aplikasi pinjaman online seperti Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, Ada Kami, EasyCash, Indodana, dan lain sebagainya mengirimkan somasi penagihan hutang atau somasi kepada orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar kepada pejabat setempat di lokasi dia tinggal, seperti RT RW atau mungkin hal-hal lain yang berhubungan dengan lokasi tempat tinggal kalian. Nah, apakah hal ini beneran terjadi dan apa yang harus kita lakukan? Karena kalau sampai hal ini beneran terjadi, maka tentunya kita akan malu karena hutang kita diketahui oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi Pak RT. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas apakah hal tersebut mungkin nggak sih terjadi ataukah itu hanya gertakan belaka. Jadi perlu kita garis bawahi ya teman-teman, secara aturan OJK mengenai tata cara penagihan hutang pinjaman online, itu sebenarnya tidak boleh atau tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan penagihan kepada orang-orang yang tidak berhubungan dengan para debitur atau orang-orang yang mengajukan pinjaman online. Jadi hanya boleh ditujukan kepada orang yang mengajukan pinjaman online. Artinya nggak boleh tuh surat-surat somasi yang untuk menagih-nagih itu dengan kata lain dengan mungkin berkedok minta bantuan atau sekedar informasi atau sekedar minta izin kepada RT RW itu tetap nggak boleh karena itu sudah melanggar privasi orang lain. Ya meskipun kalian gagal bayar, telat bayar, dan nggak bisa bayar, kalian tetap mempunyai hak-hak untuk terus dijaga oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Ya, yang mana itu sudah diatur di POJK tentang tata cara penagihan aplikasi pinjaman online. Ya, ini sangat kecil sekali kemungkinan bahwa surat somasi itu akan masuk ke RT RW kalian. Ya gimana enggak ya? Dari mana mereka bisa tahu alamat RT RW kalian? Kalau mereka harus survei ke sana, ya kan lebih baik mereka langsung ke rumah kalian kan untuk menagih daripada mengirimkan surat somasi-somasi seperti ini. Nah, hal ini seringkali terjadi karena memang banyaknya orang awam yang takut dan terbukti berhasil untuk membuat orang membayar hutangnya. Mereka tidak peduli, mereka bodoh amat orang tersebut dapat uang dari mana, mau gali lubang kek, mau nyari dana talangan kek, mereka nggak peduli. Yang penting target mereka terpenuhi. Yang terpenting cara penagihan mereka berhasil dan bisa menjadi apa ya, semacam kayak target itu kalau sales itu ada omset ya udah mau terpenuhi omsetnya ya, itu adalah kerjaan mereka dan itu adalah tujuan mereka. Sehingga buat teman-teman yang mungkin sedang gagal bayar saat ini, beneran deh nggak perlu takut dan nggak perlu cemas soal hal ini. Kalau teman-teman memang mendapatkan ancaman seperti ini dan sudah berlalu beberapa hari yang lalu, coba teman-teman tulis di kolom komentar, mungkin nggak hal itu terjadi. Saya yakin kalian semua pasti bilang bahwa tidak pernah terjadi dan tidak ada tuh surat yang masuk ke Pak RT atau Pak RW ya teman-teman. Jadi kalau kalian digertak urusan seperti ini, jangan takut. Kalian lawan balik, kalian bilang silahkan gitu aja. Karena kalau misalnya kalian bilang aja, kalau misalnya sampai Pak RT, berarti kan ini termasuk salah satu penyebaran data dan salah satu menyebar informasi pribadi terkait hutang pribadi kalian. Ya, yang mana itu kita sudah dilindungi undang-undang dan mereka tidak bisa berkelit lagi atau tidak bisa menghindar dari hukum tersebut. Dan meskipun misal di sini akan semacam kayak ngelak bahwa mereka adalah pihak ketiga, mereka tidak terikat dengan pinjol itu, ya tetap aja di peraturan perundangan yang mengatur tentang kerjasama antara pinjol dan pihak ketiga di pasal 103 itu disebutkan bahwa segala kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mana itu adalah di lapangan itu tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh aplikasi pinjaman online yang bersangkutan. Ya teman-teman, jadi nggak ada ceritanya tuh mereka lepas tangan, nggak ada ceritanya, mereka tetap bisa kalian tuntut. Yang jelas kalian kumpulkan semua bukti-buktinya ya untuk kalian tujukan untuk sebagai bahan laporan kalian. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.